Terus siapa yang ngerasa dulu duit banyak, tapi waktu kayak kurang gitu? Ada enggak? 24 jam tuh kayak tak ada artinya gitu. Kemana aku ya gitu? Ada enggak ngerasa? Bangun kesiangan, habis itu buru-buru kerja, lari-lari. Ada yang ngerasa? Rapat, lupa sholat sudah satu wudhu, asar dengan zuhur dan asar. Tadi sholat apa bro? Zuhur. Kira qobliyah asar. Begitu azan asar dia bilang aku mau lanjut rapat lagi. Bukan sholat asar lanjut rapat lagi. Saja gila. Ayo jawab. Orang itu ndak sholat karena kerja atau ndak kerja karena sholat? Mana yang benar? Apa penyebab rezeki sangkut ini? Penyebabnya tidur habis subuh. Rasulullah SAW pernah membangunkan anaknya. Fatimah Az-Zahra, wahai anakku bangun nak, saksikanlah rezekimu. Karena Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya dari habis sholat subuh sampai matahari terbit. Di waktu itulah Rasulullah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau orang itu konsisten dan komitmen di bukroh, habis subuh tidak tidur sampai syuruk, lalu dia tutup dengan sholat sunat duha atau sholat sunat isyraq atau syuruk tadi, maka dia dapatlah doanya baginda Rasulullah. Dapat apa dia? Dapat yang namanya keberkahan. Apa itu keberkahan Ustaz? Ketenangan, kebahagiaan, rezekinya banyak. Antum kira yang punya saldo banyak itu pasti bahagia ke? Enggak, demi Allah enggak. Baginda Rasulullah berpesan kepada Fatimah Az-Zahra, bangun nak, bangun, saksikan rezekimu. Karena Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya lewat malaikat-malaikatnya dari habis subuh sampai matahari terbit. Di saat itulah orang cuma sedikit. Bahkan saya pernah baca riwayat itu disebutkan, antum pernah lihat air laut yang setetes? Dalam riwayat itu disebutkan kalau orang itu tidak bangun subuh atau tidur habis subuh, maka air laut yang tadi setetes itu ibarat rezeki yang dibagikan Allah kepada semua orang di seluruh bumi ini. Satu tetes dibagi ramai-ramai. Sedangkan yang bangun subuh rezeki untuk orang itu satu orang, itulah sisa samudra itu untuk dia sendiri. Mau dulu, bukan masa kau tuh dulu jahat, tidak ada urusan, yang penting mau berubah. Bang aku bisanya subuh loh, oke. Bang aku bisanya zuhur, tidak ada masalah. Bang aku bisanya maghrib ya sama asar, oke. Yang penting mau dulu. Allah bilang manittaba'ad dzikra. Ya Allah, aku nih pengenal ya Allah, nakal ya Allah. Tapi kalau mikirkan neraka tak sanggup aku ya Allah, tak berani aku ya Allah, takut ya Allah. Jangan kau siksa aku ya Allah, aku dulu banyak dosa ya Allah. Nah, khasyar rahmana bil ghaib. Kenapa Allah sebut khasyar rahmana bil ghaib? Untuk menunjukkan orang-orang ini dia takut sama Allah saat dia sedang sendirian. Kalau soleh waktu ramai, biasa. Tapi yang mahal nih, lagi naik motor, tutup helm, full face, lagi seorang, kita beli nangai mata. Ya Allah, dulu aku bawa perempuan yang bukan halal, sekarang ku pikul beras ya Allah. Dulu aku bawa apa-apa aku bawa di bagasi nih ya Allah, sekarang aku bawa beras, bawa anak yatim. Tolong tebus dosa hamba ya Allah. Beli nangai mata kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Dulu nyanyi-nyanyi tak jelas, sekarang kita sambil jalan sambil sholawat. Sholatullah ya Rasulullah, tengoklah hamba ya Rasulullah, tengok saya ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Rasulullah, rindu ya Rasulullah, pengen lihat kemana lah engkau ya Rasulullah. Beli naik mata kita naik motor. Ya Allah, itu tak bisa dibayar pakai uang berapapun, demi Allah tak bisa. Saya tanya sama tuan guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz, saya bilang, apa tanda-tanda orang itu taubatnya diterima Allah? Kata Ustaz Abdul Somad, menurut pendapat para ulama, ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang taubatnya diterima Allah, dia mudah melinangkan air mata. Orang tua biasa kan kalau ngomong tuh sebutkan apa yang antum mau. Jangan naik, salah, turun. Jangan lari nak, jangan lari. Jalan sayang, jalan. Dengarkan. Instruksinya adalah apa yang antum inginkan. Istirahat nak, udah malam, besok kita bangun subuh. Istirahat. Jangan tidur malam-malam. Ini orang tua tak paham, tak belajar. Naiklah. Naik nunar anaknya. Ngapa naik? Kan papa yang nurar naik tadi. Ini siapa yang bengak nih? Nah kaulah orang tuanya.
Antum kira cuma ada anak durhaka gak di dunia ini? Ada orang tua durhaka. Orang tua yang sibuk nyuruh, lupa ngasih contoh, lupa mencontohkan. Dia berharap anaknya anak soleh-soleha, lupa ente juga anak untuk kedua orang tua ente. Kita juga harus jadi anak soleh boy, untuk kedua orang tua kita. Ngapa kita sibuk nunjuk anak kita terus? Lama-lama dia ngerasa, bapak aku nih nunjuk-nunjuk ya. Akhirnya dia bilang, udahlah, bukan di sini tempat curhat. Kalau dia perempuan, mohon maaf ya, sorry to say, fenomena-fenomena prostitusi online itu awalnya apa? Nggak ada kasih sayang dan sosok bapak di rumah. Antum cari tuh anak-anak perempuan yang mohon maaf hari ini terjebak dengan prostitusi online, terjebak dengan pacaran sama om dan seterusnya. Kenapa? Dia nggak dapat pelukan dari sosok laki-laki yang benar. Di rumah nggak dapat, maka dia cari di pelukan di tempat lain. Maka harus dekat dia sama ayahnya. Nggak cukup lo cuma ngasih duit, nggak cukup hanya sekedar transfer. Mereka dikasih duit, lama-lama mereka bilang, aku tak perlu bapak, aku perlu ATM ya. Karena orang tua yang tadi saya bilang menganggap mendidik anak atau membahagiakan anak, tanggung jawab dia sebagai ayah hanya cukup ngasih ATM. Nggak dipahamkan keimanannya, nggak dipahamkan tauhidnya. Akhirnya si anak merasa Tuhannya adalah duit. Begitu ada duit, dia nganggap dunia sudah selesai. Begitu tak ada duit, dunia kiamat. Maka ketika tak ada duit, bapaknya sudah pensiun, bapaknya sudah meninggal, bapaknya tidak lagi jadi pejabat, si anak udah terbiasa dengan pegang duit banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan lakukan segala cara untuk bisa dapat duit. Coba jujur. Antum duduk sebentar, 1-2 menit, bandingkan antum yang sekarang dengan antum 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Kira-kira menurut antum baik yang mana? Baik yang dulu atau baik yang sekarang? Ada ndak pertambahan sabar? Ada ndak bertambahnya mungkin semangat untuk beribadah? Itu hidayah. Dikasih Allah, udah disyukuri atau belum? Kalau antum mau jujur gitu ya, saya juga kadang-kadang gitu juga. Ya Allah, mahalnya hari ini aku bisa bangun malam, bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut baca Quran, bisa dikasih waktu duduk. Ini harganya berapa kawan-kawan? Antum coba duduk, ingat-ingat, mahal loh. Berarti kan Allah sayang sama kita gitu loh. Sekian juta manusia di seluruh dunia, tak dikasih hidayah sama Allah. Kita yang dipilih, kita di banyak dosa gitu loh. Apalah harus kita? Allah pengen kita dekat sama Dia, maka dipanggil. Bisa jadi ini karena ada doa datuk kita dulu, bapak kita dulu, ayah kita dulu. Dia mungkin belum bisa sebaik-baik kita, tapi dia berdoa, ya Allah, anak cucu keturunanku, ya Allah, anak cucu keturunanku, ya Allah. Dah masuk kubur dah beliau yang berdoa itu, kita baru merasakan hadiahnya. Tidakkah ini satu hal yang harus kita syukuri kawan-kawan? Pintu gerbang ini baru mulai kata Allah. Kau tahu ndak? Aku nih pilih-pilih. Kau tahu ndak ini ndak aku kasih ke sembarangan orang. Hatimu tuh bersih kata Allah. Hatimu tuh ada kebaikan, maka aku datangkan kebaikan ini. Kau sambut ndak kata Allah? Saya sambut ya Allah. Makasih ya Allah. Saya datang ke masjid ya Allah. Saya baca Quran ya Allah. Saya sumbangkan harta saya ya Allah. Saya jaga mulut saya ya Allah, ndak ngomong yang jelek-jelek. Saya jaga mata saya ya Allah. Saya jaga kemaluan saya untuk tidak berzina ya Rabb. Kesempatan itu terbuka lebar, ndak mau lagi ya Allah, udah cukup dulu. Itulah kita nyambut hidayah itu kawan-kawan. Mahal kawan-kawan, demi Allah mahal. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita.